Selamat siang Bapak. Siang. Ya, saya Dr. Suryani, dokter yang sedang bertugas di klinik hari ini. Pada hari ini saya akan membacakan hasil foto ronsen Bapak yang sudah Bapak lakukan kemarin. Nah, tujuan kita untuk membaca adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan Bapak batuk lama. Nah, nanti saya akan membacakan dan akan menjelaskan kepada Bapak. Bapak bersedia? Bersedia. Dalam membaca foto ronsen tora ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah iluminator, pastikan sudah menyala. Yang kedua, kita siapkan foto ronsen tora yang akan dibaca, kemudian siapkan penggaris dan catatan kertas untuk mencatat serta pulpen. Nah, yang pertama yang wajib sekali kita lakukan adalah yang pertama, apakah foto itu sudah layak untuk dibaca atau tidak sebelum menginterpretasikan lebih jauh apa masalah dalam foto ronsen itu. Untuk yang pertama, jangan lupa identitas pasien harus jelas ya, supaya tidak tertukar dengan pasien lain. Kita pastikan bahwa apakah benar identitas ini sesuai dengan pasien kita, sudah sama namanya, kemudian umurnya, jenis kelamin, tanggal pengambilannya, serta mungkin kalau ada tambahan rekam medisnya berapa ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menentukan layak tidaknya, kita lihat dari foto itu diambilnya sebelah posisinya kanan atau kiri. Kita lihat posisinya harus ada tulisan yang mana di bagian kanan foto tora itu, yang mana di bagian kiri. Seperti ini kita lihat adalah R, artinya R ini di sebelah sini ya, ini adalah bagian kanan dari fotonya. Kalau tidak isi R, artinya R atau L itu left, artinya kalau leftnya kemungkinan dipasang di sini ya. Kalau tidak ada tandanya, foto itu tidak layak baca ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat apakah foto itu sudah simetris atau tidak ya. Simetris ini dalam artian dia harus pada foto tora, dia harus mencakup keseluruhan tora, artinya kita bisa melihat gambaran seluruh tora dengan jelas, tidak ada terpotong ya. Kalau kita lihat foto ini sudah simetris ya adik-adik, ini foto toraknya kita bisa lihat seluruh rongga toraknya tanpa ada yang terpotong. Nah, kemudian berikutnya kita lihat apakah foto itu dalam posisi inspirasi maksimal atau tidak, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, kalau pasiennya inspirasi maksimal, apa tandanya? Kita bisa menghitung ya jumlah sela iganya. Kita hitung yang posterior, kalau jumlah sela iganya 9 sampai 10, artinya dia sudah inspirasi maksimal, itu layak untuk dibaca. Nah, untuk berikutnya adalah kivi atau kekuatan fotonya. Ya, kita lihat dari tulang vertebra thoracalis ini ya, biasanya kelihatan sampai di bagian diafragma. Kalau dia jelas sampai diafragma, artinya dia layak untuk dibaca. Nah, yang pertama kelayakan bacanya sudah ya. Yang kemudian yang kedua, kalau dia sudah layak baca, baru kita lanjutkan ke deskripsi dari foto tora itu. Nah, deskripsinya kita bisa bagi menjadi 5 ya. Yang pertama kita lihat mediastinum, kedua jantung, ketiga paru ya, yang keempat sudut costophrenikus dan diafragma, dan yang terakhir adalah kita lihat tulang dan soft tissue. Nah, yang pertama kita bahas dulu mediastinum ya. Mediastinumnya kita lihat dulu apakah ada pembesaran mediastinumnya, ada tumor atau tidak, curiga di sini. Nah, bagaimana trakeanya, apakah dia lurus ataukah bengkok ya. Nah, yang kedua kita langsung ke jantung. Untuk jantung ini sangat penting sekali ya. Pertama kita harus lihat dulu bentuknya, apakah normal atau tidak. Kalau jantung itu normal, biasanya dia berbentuk seperti buah pil atau buah apokat ya. Artinya dia khas di atasnya lebih kecil, dia punya pinggang, ke bawah lebih lebar ya. Untuk mengetahui besar, dan pada saat kita menentukan jantung ini, kita harus sekali menentukan besar jantung untuk mengetahui apakah normal atau tidak dalam ukuran besar. Nah, kita mengukur namanya CTR ya. Artinya CTR itu cardiothoracic ratio.
Nah, cara mengukur kardiothoracic ratio adalah kita ukur diameter transversal bagian jantung, artinya diameter yang paling lebar ya. Kita bagi dulu menjadi 2 ya. Nah, di bagian trakea. Nah, kemudian kita tarik garis mana bagian jantungnya transversal yang paling lebar ya. Nih ya. Kemudian di bagian kanan juga kita tarik bagian yang paling lebar di bagian transversal ya. Ini anggap kita A, B. Kemudian kita ini kan sudah mengukur diameter transversal jantung, kita ukur diameter transversal torak bagian dalam. Ya, bagian dalam. Artinya bagian terlebar torak itu bagian dalam. Nah, simpel aja kita ukur aja dari sudut costophrenicus kanan dan sudut costophrenicus kiri, kita tarik garis ya dek ya. Garisnya harus lurus, nggak boleh miring begitu ya. Karena kadang ada kelainan diafragma yang membuat dia terlihat tinggi atau masalah di paru yang masuk sudutnya. Nah, kita ukur segini. Nah, kardiothoracic ratio diukur dari, kita anggap ini C ya dek ya. Kardiothoracic ratio kita ukur dari A ditambah B, kemudian dibagi C, ya, dikalikan 100%. Normalnya kardiothoracic ratio adalah pada posisi PA, ya, posterior anterior, dia kurang atau sama dengan 50% untuk normal, sedangkan kalau dia lebih dari 50%, misalnya 51, 52, dan seterusnya, dia adalah kardiomegali. Ya, mungkin untuk jantung seperti itu. Nanti kalau ada kardiomegali kita lihat juga bagaimana bentuk. Selain CTR juga kita lihat bentuknya ya. Misalnya kalau ini kan normal. Apakah nanti bentuknya misalnya boot shape seperti sepatu ya, ataukah bentuknya yang lain. Dan jangan lupa ya, lagi sekali saya lupa tadi menyampaikan, ini pinggangnya juga harus dilihat ya. Apakah pinggangnya normal atau tidak. Dalam foto ronsen ini adalah normal. Ya, mungkin untuk jantung sekian. Saya akan lanjutkan ke parunya sekarang ya. Kalau untuk paru ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ya, yang pertama hilus ya. Hilus itu adalah arteri dan vena pulmonalis ya, di ini gambarannya. Biasanya memang yang di kiri lebih banyak ya daripada yang di kanan. Ini kesannya normal. Nah, selain hilus kita lihat juga corakan bronkofaskularnya gimana. Corakan bronkofaskular itu ya ini ya, seperti rambut-rambut halus. Dia normalnya memang di bagian parakardial ya, kanan kiri atau bagian bawah dia lebih banyak dibandingkan bagian atas. Ya, kemudian kita lihat ada nggak masalah di paru. Misal ya, apakah ada infiltrat ya. Infiltrat itu misalnya seperti bayangan awan, di sini tidak ada. Ya, ini bersih. Atau misalnya ada persulubungan ya, atau air fluid level ya, atau point lesion ya, itu tanda-tanda dari beberapa penyakit paru. Nanti disimpulkan. Nah, yang berikutnya adalah sudut costophrenicus dan diafragma. Apakah normal atau tidak? Ya. Dan kalau misalnya sudut costophrenicus dia normalnya memang tajam. Ya, tajam, dia akan berwarna hitam jelas sekali. Kalau ada masalah misalnya di bagian contoh beberapa penyakit, contoh efusi pleura atau lain sebagainya, dia kan di sini tumpul. Ya, oke. Berikutnya yang terakhir adalah tulang dan soft tissue ya. Tulang dan soft tissue kalian lihat apakah ada masalah, misalnya fraktur ya, kemudian porotik dan lain sebagainya ya. Begitupun soft tissue-nya apakah ada kelainan. Jadi nanti dalam membaca ronsen kita harus tulis ya hasil bacaannya. Yang pertama kita sebutkan torak ya, toraknya posisi apa, misalnya torak PA atau torak AP ya. Kemudian disimpulkan yang pertama core atau jantungnya ya, besar dan bentuknya normal misalnya ya, atau kalau ada kelainan kalian sebutkan. Kemudian CTR-nya berapa persen itu harus dicantumkan. Yang kedua pulmo ya, pulmonya apa yang kalian dapat ya, misalnya corakan bronkofaskularnya normal ya, tidak ada infiltrat, itu harus kalian simpulkan. Yang berikutnya adalah sinus costophrenicus dan diafragma. Artinya kalau kalian tulis di situ bisa
tulis sinus costoprenicus tajam, diafragma normal, itu contoh aja ya. Kemudian tulang dan soft tissue kalian misalnya tulis tidak ada kelainan. Jadi kalian simpulkan, kesimpulannya adalah seperti tadi poin yang saya utarakan, tidak ada masalah, tidak ada kelainan. Artinya torak kesan normal seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu adik-adik, jelas ya.